Sadar kau lembut dan ceritakan tentang punahku, aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah berat pun turun atau naik. Kadang kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang paling bisa diringankan dengan kau berkata dunia sedang tak aman. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadang kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perlu bisa diringankan dengan kita tahu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah udah jadikan kita saling mengerti? Kadang kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang paling bisa diringankan dengan segala sesuatu yang paling bisa diringankan dengan Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Windy and Friends karena sudah membawakan lagu yang memanjakan telinga kita sore hari ini dari Pelukku untuk Pelikmu. Baik, selamat sore pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami kembali menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya Milenial. Kali ini bersama saya Ruby Vidya. Dan pemirsa, sekarang ini pendidikan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi kita semua. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan saat ini semakin maju dan berkembang. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemajuan dari teknologi dan juga informasi. Jika dahulu mungkin kita masih banyak mendengarkan bahwasanya anak-anak memiliki cita-cita untuk menjadi dokter, kemudian polisi ataupun guru.
Namun saat ini telah bermunculan profesi-profesi baru seperti konten kreator, influencer, vlogger, atau bahkan menjadi entrepreneur. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Kurang lebih dalam 60 menit ke depan, dan topik kita hari ini adalah pilihan pendidikan bagi milenial. Dan langsung saja saat ini kita sudah bersama kedua narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Yang pertama di sini ada Muhammad Yahya Abdullah ya. Benar. Panggilannya siapa nih Yahya? Yahya. Yahya aja ya, benar. Berarti salah satu mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Fatah Palembang ya? Ya, benar. Selamat petang Yahya. Ya, selamat sore juga Kak. Pertama kali ini ke TVRI ya? Ya, ini mungkin pertama kali saya datang ke sini. Apa kabarnya, baik? Alhamdulillah Baik. Dan yang kedua di sini kita juga sudah hadir bersama kita, narasumber kedua kita ada Aisyah Munawaroh ya. Ini panggilannya Aisyah atau Munawaroh? Aisyah Panggilannya ya? Aisyah aja. Dan merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ya. Dan juga saya tadi lupa mengenalkan bahwasannya kedua narasumber ini juga merupakan salah satu alumni dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ya. Kalau Yahya, dan kalau yang Aisyah merupakan alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 2 ya. Benar. Nah, mungkin langsung saja nih kita akan membahas topik yang sangat menarik nih hari ini mengenai pilihan pendidikan milenial. Mungkin saya mau ke Yahya dulu ya. Kira-kira menurut Yahya sendiri nih, sekarang kan terkait perkembangan zaman yang semakin maju, tentunya menghadirkan juga banyak pilihan pendidikan bagi kaum milenial. Nah, ini pun akan menjadi tantangan sendiri nih untuk kaum milenial untuk memilih kira-kira pendidikan mana yang cocoknya. Oleh karena itu, nah kita langsung saja bertanya ke Yahya, kira-kira bagi Yahya sendiri, seberapa penting pendidikan bagi kaum milenial nih? Baiklah, terima kasih sebelumnya Kak untuk pertanyaannya. Saya akan memberikan jawaban saya dalam perspektif saya ya. Kalau menurut saya pendidikan di Indonesia mungkin masih perlu kita tingkatkan. Walaupun memang Indonesia akan mencapai tingkat pendidikan yang harus lebih tinggi lagi. Kendati karena itu kita harus memaksimalkan pendidikan dasar khususnya bagi generasi milenial. Selain itu juga mungkin pendidikan itu tidak hanya terbatas di sekolah saja. Betul. Ya benar kan kalau itu. Maka dari itu mungkin setiap komponen dari kita, setiap orang dari kita, baik orang tua, baik semua yang terkait dalam bidang pendidikan perlu untuk meningkatkan pendidikan bersama-sama begitu. Karena begitu pentingnya, begitu urgennya pendidikan di masa-masa yang akan datang, khususnya untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia di era-era milenial ini. Benar. Mungkin juga melalui pendidikan ini kita mempunyai wawasan yang luas dan juga kita akan menjadi orang yang terdidik. Karena ketika kita menjadi orang yang terdidik, maka kita akan dapat menentukan setiap langkah kehidupan kita begitu. Betul sekali Yahya, setuju sekali ya. Jadi menurut Yahya ini pendidikan sangat penting nih bagi kaum milenial karena dapat menentukan nanti jenjang karir kemudian juga dapat membantu memberikan kualitas dari milenial itu sendiri. Benar. Nah, kalau gitu saya langsung beralih ke Aisyah nih ya. Nah, menurut Aisyah sendiri kira-kira seberapa penting arti pendidikan terutama bagi milenial nih? Sebelumnya terima kasih telah diberi kesempatan pada sore hari ini. Menurut Aisyah sendiri pendidikan itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini yang sudah memiliki banyak teknologi, di mana generasi milenial itu biasanya menggunakan teknologi itu untuk secara instan. Nah, di sini kan kita kalau misalkan semua generasi milenial itu memilih secara instan, ya gimana bangsa untuk kedepannya gitu. Betul. Jadi dari itu kita juga harus mencari pendidikan itu bukan dari sekolah saja, tapi di luar dengan pengalaman-pengalaman yang akan kita lakukan. Gitu betul, aja sih Kak. Betul banget tuh. Jadi menurut Aisyah
sangat penting sekali ya. Iya. Pendidikan terutama di era milenial ini. Nah, karena kita berbicara seberapa penting dari pendidikan yang dipilih milenial ini, saya langsung mau bertanya lagi nih. Iya. Mungkin boleh dari Aisyah dulu ya. Iya. Menurut Aisyah sendiri, kira-kira kan tadi udah penting nih Iya. pendidikan di era milenial dan bahkan sangat penting untuk menentukan kemajuan bangsa bagi Indonesia sendiri. Nah, menurut Aisyah, pilihan dari pendidikan yang sudah Aisyah ambil ini sendiri apakah sudah sesuai nih dengan yang memang Aisyah pilih atau ini adalah pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya karena kita tidak lepas dari peran orang tua ya di Iya, sini benar. ataukah ini pilihan orang tua, saran dari orang tua, kemudian bisa juga dari ikut-ikut teman-teman atau bukan bahkan dari bahan bacaan yang kemudian membuat Aisyah tertarik untuk memilih pendidikan yang sekarang ditempuh. Jadi mau flashback sebentar boleh Kak ya? Boleh. Jadi sebelumnya itu saya kan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 2. Nah sebelum memasuki pondok itu saya itu sekolahnya selalu negeri Kak. Jadi masih awam gitu kan kalau dalam untuk pelajaran agama gitu cuman tahu sekedar dasar-dasarnya aja. Nah sebelum masuk Pondok Modern Darussalam Gontor itu saya itu sudah di SMP Pusri kan, SMP Pusri Palembang. Nah masuk dalam undangan, jalur undangan untuk SMA Negeri 6 atau SMA Negeri 5. Nah sebelumnya itu emang saya kan mau mengambil itu, tapi orang tua saya bilang kan katanya gini, kamu nggak mau nyoba buat masuk pondok, karena kan saya 5 bersaudara nih Kak, saya anak kedua, kakak saya yang pertama itu udah di Gontor tuh ceritanya, katanya kasihan dia juga kan cewek gitu. Temenin gitu di Jawa gitu kan, jauh gitu kan, Pulau Sumatera ke Jawa, jadi kayak disuruh gitu. Terus saya tuh masih kekeh gitu, nggak mau. Terus teman-teman juga pada bilang katanya kalau di Gontor itu peraturannya ketat, Ya, terus banyak ya. ditakut-takutin gini. Terus saya mikir lagi nih, tuh. Terus habis itu saya mikir lagi. Terus kata saya kayak doa gitu, terus saya juga sholat, minta petunjuk dari Allah kan, gimana yang terbaiknya. Terus saya mikir kalau misalkan ridho orang tua itu saya ke pondok, insya Allah itu jalan yang terbaik buat saya. Jadi sebenarnya saya nggak ada persiapan sih buat masuk pondok. Setelah farewell party SMP itu besoknya yang packing semua barang-barang saya itu semua orang tua. Jadi langsung berangkat ke Jawa. Dan nggak ada persiapan sama sekali. Masya Bener-bener. Allah. Dan mungkin emang Allah memberikan jalan itu buat saya. Jadi pas tes pun alhamdulillah lulus. Sedangkan teman-teman saya yang benar-benar niat itu banyak yang maksudnya gugur gitu Kak. Kan soalnya yang ikut tes itu juga bukan cuman beberapa orang tapi ribuan orang yang diterima, paling misalkan 5.000 orang yang diterima paling 1.000 orang gitu. Nah, terus untuk sekarang alhamdulillah saya memasuki semester 5 akuntansi Fakultas Ekonomi Sriwijaya itu pilihan saya sendiri sih, karena kan dulu orang tua pengennya saya itu kedokteran Kak, tapi saya mikir kalau misalkan kedokteran itu kan harus prepare-nya lebih banyak gitu kan, dan nggak bisa kalau misalnya nggak tes ya belum tentu juga kan, dan apalagi saya tuh keluaran pondok yang notabene bener-bener belum terlalu fokus ke jurusan saya itu. Karena di Gontor tuh nggak ada Kak namanya IPA, IPS, dia tuh semuanya dia itu kayak keagamanya tinggi kan gitu. Jadi saya mikir kalau misalkan saya masuk kedokteran, saya butuh pertama saya harus mendalami dulu atau les gitu untuk khusus untuk kedokteran kan kita fokuskan. Nah, sedangkan ke dokter itu nggak cukup cuman kuliah doang, belum ntar koasnya. Nah, sedangkan menghemat umur lah ya. Terus, baik, jadi kurang lebih pilihan yang kemarin itu memang dari awalnya itu adalah pilihan dari orang tua. Iya, kalau untuk di Gontor. Untuk di Gontor. Akan tetapi pilihan mau masuk Universitas Sriwijaya sendiri itu pilihan Aisyah sendiri. Iya. Nah, saya mau beralih ke Yahya nih ya. Kalau tadi kan dari Aisyah sendiri itu ketika dia masuk SMA, kemudian masuk pondok pesantren maksud saya, kemudian masuk Universitas Sriwijaya itu ada 2 pilihan nih, yang pertama dipilihin orang tua terlebih dahulu dan yang kedua pilihan sendiri. Kalau dari Yahya sendiri nih, boleh dong cerita sedikit. Mungkin saya juga ingin flashback juga ya. Saya jadi masuk Gontor itu setelah saya tamat SD. Iya, setelah tamat SD. Jadi saya
6 tahun di Gontor, 1 tahunnya itu ngabdi di sana. Ngabdi itu jadi kita ngajar di sana. Nah, terus setelah tamat SD itu mungkin belum apa ya, istilahnya belum penutupan sekolah. Saya sudah pergi ke Jawa, itu ditemani sama bapak untuk daftar di sana. Jadi saya belajar. Jadi sebelum tes itu ada kayak karantina untuk belajar. Jadi saya nol, nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahasa Arab, nggak ini. Tapi memang sudah pernah belajar waktu SD. Belajar Al-Quran, tapi untuk baca tulis Al-Quran, karena tesnya ada baca tulis Al-Quran, ada juga tes lisannya begitu. Banyak tesnya ya di Iya, sana ya? banyak tesnya. Jadi Cuman dari situ sendiri terlebih itu pilihan memang dari Yahya atau bukan? Tapi kalau- nanti jangan kita Iya. jawab dulu Oh iya, baik, karena biar penontonnya nanti penasaran. Karena kita akan menyaksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah di Suara Sriwijaya Milenial. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Tentunya masih dengan topik yang sama dan narasumber yang sama juga. Kali ini tentang pilihan pendidikan milenial. Nah, mungkin kita tadi langsung melanjutkan yang tadi saya tanyakan ya Yahya terkait pilihan dari pendidikan Yahya sekarang ini. Boleh dilanjutkan? Baik, saya akan lanjutkan. Tadi kan saya sempat cerita ketika saya mau masuk pondok ya. Keinginan untuk masuk pondok itu merupakan keinginan dari saya sendiri sebenarnya. Ya, keinginan dari saya sendiri karena ayah saya mungkin hanya memberi info saja, tidak memaksa tidak. Tetapi saya tertarik untuk masuk pondok karena diceritakan bahwasanya oh situ banyak teman, bahkan ada yang dari luar negeri. Waktu saya mendaftar ke sana ternyata benar Mbak, itu. Ada teman-teman saya dari Australia, ada dari Malaysia, bahkan ada dari Jepang. Iya benar. Jadi mereka ada dari Thailand dan itu mereka belum bisa bahasa Indonesia. Iya. Dan tapi uniknya tesnya bisa. Oh bisa. Iya. Tesnya menggunakan bahasa Tesnya asing. kalau tesnya kita yang mungkin yang orang-orang asing menggunakan bahasa Inggris. I see. Tetapi kalau misalnya seperti kita menggunakan bahasa Indonesia biasa. Itu. Selanjutnya ketika saya sudah menempuh pendidikan sama 6 tahun dan karena kalau syarat wajib untuk mengambil ijazah di pondok itu harus ngabdi dulu setahun. Dan alhamdulillah saya kemarin juga ngabdi di Pondok Modern Darussalam Gontor yang di Ponorogo di pusatnya itu selama 1 tahun. Jadi kegiatan sama 1 tahun itu saya mengajar begitu, mengajari santri-santri yang di sana. Dan selanjutnya saya memutuskan untuk sebelumnya, jadi ada sedikit cerita menarik ya Mbak. Jadi ketika saya lulus itu
Saya karena basic saya sudah 6 tahun di pondok ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris kan sudah lumayan itu. Wow, Masya Allah. Sudah lumayan, tapi belum profesional gitu. Nah, awalnya saya sudah mendaftar beasiswa ke Mesir itu. Kairo. Iya, ke Kairo. Sudah lulus itu bahkan. Masya Allah. Sudah lulus. Tetapi ada saran dari ayah saya. Karena saya juga melihat di teman-teman saya, kalau di Kairo itu emang lebih lama sekolahnya, Mbak. Jadi 5 tahun sekolah, juga kita mau nunggu masuk sekolah itu juga cukup lama gitu. Tapi ada juga cita-cita saya pengen sekolah di Madinah waktu itu. Masya Allah. Tetapi belum keterima. Tapi ya mungkin itu hanya cita-cita sendiri. Belum rezeki. Iya, belum rezeki aja begitu kan. Tapi daripada saya bingung, akhirnya saya daftar di UIN. Nah, di UIN, dan saya kira karena basic saya di bahasa, khususnya di bahasa Arab, makanya saya mengambil pendidikan bahasa Arab gitu. Jadi itu mungkin juga atas keinginan saya sendiri begitu. Masya Allah, berarti keren sekali ya pemirsa, bahwasannya Yahya ini memang pilihan sendiri ini ya. Iya, benar. Tapi saya tertarik nih tadi, ternyata Yahya ini punya banyak kebisaan ataupun skill ya dalam dirinya tuh. Selain bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris juga ya tadi, Ya, alhamdulillah walaupun memang belum secara profesional, tapi sudah bisa kalau diajak komunikasi ya. Ya, insya Allah. Nah, tapi saya tertarik nih, ketika tadi kalian membahas tentang alumni Pondok Pesantren Modern Gontor itu tadi. Ya. Nah, boleh nggak diceritain sedikit pengalaman pada saat kalian mondok di sana? Mungkin kalau sukanya banyak ya. Kalau kita mulai dari dukanya dulu aja deh. Kayaknya ke Yahya dulu aja ya, lebih dekat. Kalau dukanya mungkin banyak, Mbak. Ya mungkin waktu di awal-awal kita rindu dengan orang tua gitu. Mungkin juga kita kan dilatih untuk mandiri, apa-apa sendiri, nyuci sendiri, ini sendiri. Dan mungkin awal-awal nggak terbiasa, bahkan saya pernah masuk ke rumah sakit. Masya Iya. Kenapa itu? Boleh diceritakan juga? Itu karena di Gontor itu kegiatan sangat padat, Mbak. Ya, karena maksudnya pondok Gontor itu pendidikannya, kalau istilahnya itu totalitas 24 jam. Ya, jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semua pendidikan. Ya. Sih, Masya Allah, Iya. keren ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya, itu pendidikan semuanya, Mbak. Iya. semua. Ya, begitu. Nah, karena tapi yang dukanya saya pernah itu waktu kelas 5. Waktu kelas 5 berarti hitungnya berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA Iya. ya. Berarti kelas 1 itu 1 SMP. Iya, benar. Oh, I see. Ya, kelas 2 SMA 2 ya. SMA. Waktu itu, jadi kalau di Gontor, itu kalau mau ngirim uang nggak bisa transfer, Mbak, dulu. Iya, nggak bisa transfer, tapi dulu pakai Wesel. Wesel ya? Iya. Oh, Iya. apakah masih sampai sekarang Iya. itu? Sekarang masih. Jadi nggak bisa langsung kirim transfer ke atau ustazahnya ATM, nitip itu nggak bisa. Ada prosedurnya. Prosedurnya Iya, sendiri. iya, Wah, benar. menarik sekali ya. Boleh dilanjutkan lagi? Nah, itu kan membutuhkan waktu jangka cukup lama ya. Waktu itu juga saya lagi membutuhkan uang waktu itu karena wah kondisinya udah habis itu. Tapi emang banyak teman-teman yang karena kita nggak sendirian, banyak teman-teman yang membantu. Jadi happy aja sebenarnya. Saya nggak pernah ngerasa sedih sebenarnya di pondok sih. Senang terus karena ya kegiatan banyak gitu. Tapi dari waktu kelas 5 itu saya pernah, karena udah nggak punya uang, bukan nggak punya uang karena belum transfer aja sih. Waktu itu saya doa sholat duha gitu kan, saat tahajud. Kebetulan waktu itu di awal tahun nilai saya itu nilai alhamdulillah yang paling besar Masya sepondok gitu. Allah. Keren sekali ya, ya ini memang. Alhamdulillah. Dan saya, karena kalau orang yang dapat nilai paling besar itu biasanya dikasih beasiswa. Nah, kebetulan waktu itu dikasih dari pondok, ada sedikit uang dari situ. Dan saya sangat kaget, ternyata ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita juga diberi pertolongan dari hal yang hal yang nggak terduga-duga gitu kan. Itu merupakan satu hal yang berkesan sekali.
Karena waktu itu kalau kita dapat beasiswa itu biasanya dipanggil. Jadi masjidnya gede gitu kan. Dipanggil, dikasih tahu, dipanggil Muhammad Yahya Abdullah. Kan saya bangga banget. Juga ada orang pun rasa rasa sedih itu hilang begitu. Tapi jujur saya selama saya di pondok saya nggak pernah merasa sedih. Karena bagi saya pondok itu sudah menjadi ibu kedua bagi saya. Ibu kedua ya, Iya. baik, Masya Allah. Keren sekali ya pemirsa, bahwasannya memang tadi sudah dijelaskan, Yahya ini adalah pilihan sendiri, memang mau masuk pondok pesantren bahkan sejak dari SMP ya, Iya, benar. ya. Nah, mungkin saya lanjut ke Aisyah. Bagaimana Aisyah terkait pilihan pendidikan yang di pondok ini? Apakah sudah pernah mengalami duka yang sangat berkesan dalam hati seperti itu? Mungkin boleh diceritakan nih, kita sharing berbagi juga sama pemirsa di rumah. Ya, sebenarnya kalau suka yang mendalam itu kalau dipikir-pikir sih nggak ada sih Kak ya. Cuman kan emang namanya orang pisah dari orang tua ya pasti sedih lah ya di awal-awal. Cuman karena Gontor ini dia aktivitasnya full, emang 24 jam apa yang seperti Yahya bilang tadi, dari bangun tidur ke tidur lagi itu. Jadi kita tuh kayak lupa rumah. Yang awalnya homesick, kepikiran kepikiran rumah terus itu. Sedikit apalagi di awal-awal itu kan karena pilihan orang tua, saya kan nggak betah ya Kak. Jadi selalu nelponin orang tua, entah itu waktu istirahat, kan waktu kita nelpon itu kan mengambil waktu kita, apakah kita milih salah satu nih kita mau telepon, kan telepon di sana kan pakai wartel, jadi itu kan butuh waktu buat ngantri juga kan. Nah kita harus memilih nih salah satu, apakah kita mau merelakan waktu makan kita, apakah kita mau mengambil waktu untuk nelpon orang tua. Tuh saya tuh lebih sering untuk menelpon orang tua ketimbangkan untuk makan di dapur. Karena ya dari awal kan emang saya tuh agak gimana gitu ya Kak. Jadi dari situ sebelum itu kan ngantri juga tuh. Abis itu tapi setelah lama-kelamaan seiring berjalannya waktu itu cuma bertahan. Saya ingat Sebentar banget, aja. Iya, sebentar aja. Tapi sebentar Aisyah, sepertinya pemirsa di rumah ini ada yang tertarik mau bertanya nih kepada kedua narasumber ini. Mungkin kita langsung aja salam. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum. Boleh perkenalkan dari mana? Halo deh, halo. Ya, halo. Selamat Waalaikumsalam. petang, Bapak. Ini mau tanya deh. Mm-mm. Aku ini masukkan absen. Kira-kira nanya dulu kan berapa lah biayanya? Oh, mengenai biaya ya Pak ya. Baik, ini dari Ya, Bapak siapa, di mana Pak? Di Palembang, Pak Mahmud. Pak Mahmud di Palembang ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada lagi Pak selain itu? Nggak ada, mau nanya dulu berapa Bu, Pak, Dek? Ya baik, nanti akan kita jawab terlebih dahulu ya Bapak. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Selamat petang Oke. dan selamat beraktivitas kembali ya Pak. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Mahmud tadi, kita selesaikan dulu aja ya tadi pembahasan dari Aisyah. Tadi gimana Aisyah selanjutnya dukanya? Ya, jadi ya udah kan kalau cuman berjalan sebentar sih kalau misalnya untuk nggak betahnya itu, karena saya inget tuh apa kata Pak Kiai, kalau misalkan nggak betah 1 hari dicoba 3 hari, kalau nggak betah 3 hari dicoba 1 minggu, nggak betah lagi 1 minggu dicoba 1 bulan, nggak betah lagi dicoba 1 tahun. Nah jadi dari situ saya kayak tertarik, oh gini ya namanya pondok itu, hidup sama teman-teman seru juga gitu, apa-apa kemana jalan sama-sama, makan sama-sama, ke kelas sama-sama. Tapi emang saya dari dulu tuh emang pas SMA tuh saya bilang sama orang tua pengen tuh hidup bareng sama teman-teman kayak gitu. Cuman nggak kesampean kayak ngekos gitu, nggak, cuman kesampean ke pondok. Saya bersyukur sih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah mungkin tadi pertanyaan dari Pak Mahmud akan kita kupas sedikit ya mengenai mungkin salah satu pertimbangan generasi milenial saat ini tuh untuk memilih pondok pesantren karena salah satunya adalah biaya. Mungkin kita akan kupas terkait pertanyaan dari Pak Mahmud sendiri, berapa sih kira-kira kisaran budget untuk memasukkan anak ataupun saudara kita ke dalam pondok pesantren. Mungkin boleh dari Yahya dulu aja deh. Saya akan menjelaskan mungkin kalau untuk biaya pendaftaran, biaya awalnya itu kita sekitar 5-6 juta ya. 5-6 juta. Ya. Biasanya cowok sama cewek itu berbeda kan. Kalau cewek kan banyak perintilannya Oh, biasanya. lebih banyak kebutuhannya ya. Ya benar. Tetapi kalau untuk biaya per bulan itu dibilang sangat murah. Ya dibandingkan sekolah di Palembang saja sangat murah itu. Masya Allah. Sekitar
per bulannya itu hanya 680. Itu sudah include semua ya? Iya benar. Tetapi mungkin nanti ada uang jajannya begitu, uang jajan tambahan untuk anaknya. Mungkin sebulan 500.000 itu sudah sangat cukup Iya, ya, sudah sangat sangat cukup. cukup Iya, ya. sudah sangat cukup. Mungkin, Begitu. tapi itu sudah include semua asrama dan Iya, lain juga udah sudah ada fasilitasi udah ya? makan, Iya. makan 3 kali Jadi 1 hari ya. 650 itu benar-benar bersih dari Iya. seluruh pengeluaran selama di sana 1 bulan ya Iya. tadi ya. Iya. Kalau dari Aisyah sendiri kira-kira berapa? Karena tadi berbeda ya katanya pengeluaran untuk santriwati dan juga dibanding dengan santri yang lainnya gitu. Sebenarnya kalau cewek itu kan ya butuh apa ya, kayak misalkan dia membutuhkan apa ya, Banyak keperluan iya, ya. keperluannya tuh Keperluannya. lebih banyak Daripada daripada laki-laki, laki-laki betul. gitu. Tapi kalau untuk masalah biaya per bulan itu sama Sama. aja. Cuman Jadi, pengeluarannya aja yang agak pengeluarannya. sedikit berbeda. Jadi kurang lebih memang biaya per bulannya pun murah sekali ya, Iya. cuma 650 aja. Dan semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari Pak Mahmud tadi ya, Pak dari Palembang sudah menjawab pertanyaannya dan biayanya ternyata tidak sebesar itu ya. Iya, Jadi benar. jangan ragu lagi kalau memang mau memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren. Baik pemirsa, mungkin kita akan sangat menarik ya topik hari ini ya, dan kita akan terus membahas lagi topik kita hari ini mengenai pilihan pendidikan milenial, namun setelah pesan-pesan yang mau lewat satu ini. Tetaplah di Suara Sriwijaya Milenial. Bagiku kamulah duniaku, semua ku berikan hanya untukmu. Aku menyayangimu, apa kau tak sayang aku? Kau tak pernah menyadari cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau tak pernah menyadari itu, cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain
cinta kita. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustadz dan Ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Dan masih dengan topik kita hari ini, pilihan pendidikan milenial. Sangat menarik sekali topik kita hari ini. Nah, mungkin saya mau melanjutkan lagi nih. Tadi saya tertarik dengan pendapat dari Aisyah dulu tadi kayaknya ya. Aisyah bilang tadi kalau misalnya di pondok itu 24 jam semua kegiatan merupakan suatu pendidikan ya bagi Aisyah. Kemudian 24 jam itu pula kita yang biasanya orang biasa awalnya tidak terbiasa kan menjalani hal tersebut. Nah mungkin gimana nih kemarin, apakah dukanya ketika menjalani hal tersebut? Pasti awalnya sangat berat kan Aisyah, apalagi Aisyah tadi sudah dibilang bahwasannya memang dari sekolah dasar ya, bukan memang basicnya dari pondok pesantren. Pasti akan sangat susah mengejar ketertinggalan itu sendiri. Nah kemudian bagaimana nih Aisyah, boleh diceritain sedikit dong, tadi suka duka menjadi santriwati di pondok pesantren tersebut. Boleh Aisyah? Iya, jadi kan sebelumnya saya itu kan masuk Gontor itu tamatan SMP kan, jadi otomatis masuk Gontor itu intensif, kelas intensif. Kalau kelas reguler itu biasanya tamatan SD, lanjut ke Gontor berarti itu kelas reguler yang dinamakan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Reguler ya? Iya, kelas reguler. Nah, sedangkan saya tamatan SMP itu memasuki kelas intensif. Jadi kelas 1 intensif, 3 intensif baru ke kelas 5. Di mana kelas 1 intensif itu kita itu mempelajari yang biasanya orang reguler itu mempelajari 1 tahun itu satu pelajaran, maksudnya itu satu tingkatan kelas, sedangkan untuk intensif dia tuh satu intensif itu mempelajari 2 tingkatan. Jadi kayak kita tuh mengejar apa yang ketertinggalan, karena memang basicnya bukan dari pondok tadi ya. Benar. Jadi di situ sebenarnya saya awalnya tuh kayak ngerasa sulit gitu Kak untuk mengejar ini kan. Tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah sih keikut aja gitu kan, sama teman-teman, tergantung juga circle, bukan circle sih, situ nggak ada circle. Jadi kayak teman-teman tuh juga, ayo kita tuh belajar bareng gitu. Bisa gitu ya. Kan di situ juga awalnya kita nggak pernah begadang, jadinya ikut begadang juga. Sebenarnya saya juga udah kebiasa sih kayak tidur tuh jam 2 malam, jam 3 malam. Kadang ya? Enggak juga sih, karena kita itu kan belajar dari awal kan, tujuan kita ke Gontor itu untuk apa sih? Untuk pendidikan kan. Tapi tadi Aisyah bilang sulit ya. Boleh nggak diceritain bagian sulitnya itu di mana sih? Sulit yang Aisyah bilang tadi awalnya sulit belajar, kemudian sulit juga pasti dengan kebiasaan dan lain-lain. Boleh nggak diceritain? Atau mungkin pernah juga nih yang biasanya tadi mungkin awalnya di rumah baju dan lain-lain itu dicuciin sama orang tua. Kemudian pas ke pondok pesantren tiba-tiba harus belajar mandiri karena mencuci baju sendiri, kemudian harus terbiasa dengan melakukan atau menggunakan sesuatu hal dengan sendiri. Nah, boleh tuh diceritain.
Kan kalau sistem di Gontor itu kita itu semua pelajaran kan menggunakan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kita kayak ada minggu-minggunya gitu Kak. Jadi kayak 2 minggu di awal itu kita menggunakan bahasa Inggris, terus 3 minggunya 2 minggu akhir kita menggunakan bahasa Arab. Dan itu kita nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah pun itu dilarang sekali. Nah konsekuensinya kalau misalkan kita ngelanggar itu yang pertama kan kita ditegur dulu tuh. Kalau setelah ditegur kita masih melanggar, itu kita bakal, kalau di perempuan, di cewek, kita menggunakan ada namanya jilbab pelanggaran. Dimana jilbab pelanggaran itu kita bakal malu Kak, karena kita berbeda sendiri sama yang lain. Yang lain warna putih, kita warna warna berbeda. iya beda belang-belang Kak warnanya. Satu Jadi ketahuan ya kalau iya. yang pakai jilbab itu memang sedang bermasalah nih. Iya atau benar. ada masalah. Nah untuk belajar sendiri sih awalnya kan kalau di rumah kan udah kebiasaan apalagi sama gadget gitu Kak. Kebiasaan biasanya ya jam 10 udah tidur gitu kan. Kalau di pondok itu di awal-awal tuh sering kesulitan. Kadang teman-teman tuh sampai ngingetin, "Syah, ayo kita belajar, kita ini belajar bareng-bareng" gitu kan. Sampai ngingetin. Pernah Kak, suatu saat itu untuk ujian, sebelum ujian kan kalau di Gontor itu ada 2 ujian Kak. Ujian tertulis sama ujian lisan secara langsung. Nah, kalau kita nggak belajar serius atau sungguh-sungguh, kita nggak bakal bisa jawab. Dan di sana juga nggak bakal bisa kalau kita mikir, ntar aku mau nge-P aja deh, mau bikin kepean, nggak bakal bisa. Karena emang bener-bener dari apa yang kalian pelajari itu yang kalian bakal ini akan disampaikan kemudian. Oh gitu, baik. Jadi suka dukanya itu tadi dapat terkejar ya, tetap tidak mau ketinggalan juga kan dari Aisyahnya, meskipun memang tadi di awal itu pilihan orang tua dan memang terdapat kesulitan-kesulitan juga sebelumnya tadi. Nah, saya beralih ke Yahya nih. Kalau Yahya sendiri, pernah nggak ada sesuatu yang menarik dialami pada saat di pondok sendiri? Apakah pernah kehilangan kaos kaki mungkin? Karena saya penasaran ya pemirsa ya, karena memang kan di situ mungkin saya belum pernah memang sebelumnya ke pondok, akan tetapi di situ kayaknya seragamnya sama, kemudian tempat mencuci baju dan lain-lainnya itu sama, kemudian nanti yang lebih saya bingung lagi kalau misalnya nanti pergi ke masjid atau kemana, kayaknya banyak sekali kan sepatu ini. Kita di masjid biasa aja sering kehilangan tuh sepatu atau sendal kan. Kalau Yahya sendiri pengalaman menarik yang gimana nih, atau suka dukanya pada saat di Gontor itu sendiri ada nggak? Kalau untuk masalah yang tadi seperti kehilangan benda-benda itu suatu hal yang wajar saja, Pak. Karena jadi pernah ya? Iya pernah pasti itu. Karena ya kita namanya hidup sama-sama, Pak. Betul. Kadang orang mungkin nggak salah ngambil gitu. Rupanya bukan punya kita. Saya pun juga mungkin pernah begitu. Karena ya kita tidak hidup sendirian. Tapi situlah mungkin cobaan kita, bukan cobaan ya, mungkin lebih pada bagaimana kita menyikapinya begitu. Kalau misalnya kita menghadapi, karena saya rasa ketika saya keluar pondok, hal-hal yang tidak mengenakan di pondok itu merupakan suatu basis bagi saya untuk pembelajaran, proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran. Karena mungkin ketika saya di luar mungkin ada masalah yang lebih besar lagi yang akan saya hadapi. Begitu. Mungkin ketika di pondok masalahnya hanya kecil, tetapi mungkin kalau dulu lebih besar. Lebih besar lagi mungkin masalahnya. jadi kita tidak hanya diajarkan untuk belajar agama saja, tidak, tapi kita juga diajarkan mental gitu, Mbak. Mental kita dilatih begitu. Mental, bahkan fisik kita juga dilatih karena di sana banyak olahraga begitu, Mbak. Banyak ekskul kalau di sana. Dan karena pondok kita yang pondok modern, jadi kita tidak menutup dari namanya digitalisasi, tidak. Digitalisasi. Iya, tidak menutup. Bahkan di sana itu ada warnet istilahnya. Iya, ada warnet sendiri. Itu untuk santri-santri itu kalau ingin mengakses dunia luar tentang internet. Tapi memang mungkin agak dibatasi begitu, Mbak ya. Jadi tidak buta sekali ya, iya, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman, globalisasi. Cuma memang sewajarnya saja karena ada batasan-batasannya juga. Iya benar, gitu. Bahkan di sana juga kalau ingin belajar ngeband ada, Mbak, belajar ngeband. Kalau ingin belajar fotografi ada, videografi pun ada di sana. Mengembangkan soft skill ya. Iya, soft jadi. skillnya banyak sekali. Kalau Mbak buka ada YouTube channel itu Gontor TV namanya. Gontor TV ya. Gontor TV itu banyak
kalau di situ lagu-lagu atau video animasi Kegiatan pendek yang dari mengenai kegiatan juga. dari siswa-siswa yang di sana ya. iya benar itu semuanya murni hasil karya pondok gitu. Pondok. Iya sih, yang buat santri-santri. Iya, yang buat. Dari santri untuk santri sendiri. Gitu. Masya Allah. Pemirsa menarik sekali ya tentunya pengalaman-pengalaman yang dari kedua narasumber kita ini, dan kami juga turut mengundang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami, ataupun jika ada yang ingin bertanya bisa langsung hubungi ke 0711 311 454. Namun terlebih dahulu sebelumnya kita akan melewatkan dulu nih pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Tetaplah di Suara Sriwijaya Milenial. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang tadi, namun mungkin saya mau langsung closing statement aja nih ya, karena tadi kita sudah membahas suka dukanya, kemudian banyak juga yang sudah dilalui. Nah, mungkin saya akan lebih ke Yahya dulu deh. Saya mau ini nih, mungkin closing statement dari Yahya. Kira-kira dari banyaknya pilihan pendidikan yang ada di generasi milenial sekarang, menurut saya sendiri bagaimana yang harus kita ambil dari generasi milenial. Kemudian setelah tadi banyak yang dilalui, pilihan Yahya tersebut ternyata mengantarkan Yahya tadi sampai mendapat beasiswa dan lain-lain. Boleh Yahya? Baiklah, mungkin yang ingin saya sampaikan mengenai pilihan pendidikan di era milenial ini. Karena generasi milenial atau generasi Z ini ya, kalau kita sebutnya itu, ini generasi ini sangat-sangat dekat dengan teknologi, Mbak ya. Maka daripada itu, kalau pilihan pendidikan di zaman ini tentu sangat luas, tentu sangat banyak. Maka daripada itu, mungkin kita ketika kita ingin menelisik pendidikan apa yang ingin kita spesifikasi, ya, yang ingin kita dalami, lebih baik kita memilih kita ini senangnya apa sih, hobinya apa sih. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kita mempelajari hal-hal baru. Itu sangat-sangat bagus, karena tentunya di dunia yang serba maju saat ini ya, di era globalisasi ini kita harus dinamis. Jadi kita harus mempunyai banyak soft skill begitu. Maka dari itu kalau misalnya kita mengambil bidang pendidikan, kita tidak hanya menguasai pendidikan saja, tetapi mungkin bisa public speaking atau banyak soft skills lainnya yang berguna, khususnya di bidang teknologi ya. Karena saya lihat
prospek kerja yang paling banyak, yang mungkin paling banyak itu adalah di bidang digital, di bidang teknologi, begitu. Mungkin daripada itu saya menyarankan kepada generasi milenial agar mungkin bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang kita alami saat ini, gitu. Kalau untuk dari Aisyah sendiri, pilihan pendidikan yang sekarang ditekuni. Nah, mungkin tambahan sedikit ya, pertanyaan saya dari closing nanti. Jika dilahirkan kembali nih, karena Aisyah tadi dari orang tua kan, jika Aisyah nanti dilahirkan kembali, apakah Aisyah akan menyesal ataukah akan tetap memilih hal yang sama, keputusan sama untuk masuk pendidikan yang sekarang ditempuh? Sekalian apa sih kemudian manfaatnya nih dari pilihan yang sudah Aisyah pilih tersebut sampai sekarang? Boleh. Kalau dilahirkan kembali, maksudnya untuk mengulang masa lalu itu, saya alhamdulillah sih bersyukur kayak udah dimasukkan ke dalam lingkup, maksudnya bukan untuk notabene kita untuk mencari ilmu saja, bukan, tapi ilmu dunia dan ilmu akhirat yang kita akan dapatkan. Betul. Nah, kalau misalkan sebelumnya saya memilih SMA negeri, belum tentu saya seperti sekarang ini, Kak. Maksudnya kan juga ridho orang tua itu yang paling penting, ridho Rabbi fi ridho walidi. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho dari orang tua. Jadi kalau misalkan ridho orang tuanya ke sana dan kita laksanakan, insya Allah kedepannya itu bakal berjalan dengan lancar, gitu Kak. Baik, berarti memang sangat banyak sekali ya manfaat dari pendidikan yang kalian tempuh selama ini, dan mungkin bisa menjadi inspirasi nih nantinya untuk penonton yang ada di rumah ataupun pemirsa yang ada di rumah yang mungkin ingin memilih pendidikan nantinya untuk terutama untuk generasi milenial nih, karena masih banyak yang ragu kan mungkin untuk apakah pondok nanti ternyata pondok itu memang tidak seseram itu ya ternyata. Tapi yang jelas pemirsa di rumah, pilihan apapun itu yang kalian pilih saat ini ataupun nantinya itu adalah merupakan pilihan terbaik dari yang memang kalian pilih. Dan tentunya mungkin itu saja obrolan kita kali ini, karena sudah tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol bareng kedua narasumber kita yang keren ini. Dan mungkin itu saja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap saksikan kembali minggu depan Suara Sriwijaya Milenial. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena kamu milikku, aku milikmu, separuh nyawaku, hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, ku cinta padamu, percaya aku kan selalu menikah hari tua, percaya aku tak kemana-mana, setiap ku jaga kita teman bahagia. Enggak